everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini aku akan sharing mata kuliah apa aja sih yang aku dapat di semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya. Stay tune. Oke, mata kuliah semester 2. Hari Senin saya ada 2 mata kuliah. Yang pertama jam 7 sampai 8.40, Intensive Reading, Kurikulum 2020, 3 SKS, Media, Classroom, dan Zoom. RPS-nya saya sudah rangkum menjadi seperti ini. Oke, lalu ada tugas seperti ini. Assessment system, kalian bisa lihat. Untuk UTS, UAS, dan kuis kita semua pakai Gform. Nah, untuk praktikum itu dilakukan sebelum UAS ya, yaitu membentuk kelompok, membuat teks naratif, deskriptif, recall, prosedur, beserta struktur, dan membuat pertanyaan masing-masing 10. Ini juga dikerjakan secara individu. Lalu yang kedua jam 9.40 sampai 11.20 ada intensive listening, kurikulum 2020, 3 SKS, medianya juga sama, Classroom dan Zoom. RPS-nya sudah saya rangkum menjadi seperti ini. Untuk tugasnya seperti ini. Oke, assessment sistemnya juga. Lalu sama juga ya, untuk UTS, UAS, kuis itu pakai Gform. Untuk praktikumnya, nah ini menggunakan listening log. Listening log itu bisa kalian lihat contoh seperti ini. Itu ada tanggal, menit, judul dan link, terus summary of your listening activity, rangkumannya, terus ada problem in listening strategy, use, grammar, vocab, idioms, expression. Jadi dalam video itu kita nggak cuma nonton aja terus mengartikan artinya, tapi juga kita harus mengetahui grammar apa aja yang dipakai dalam video itu, baik film maupun video YouTube. Lalu kita juga harus menuliskan vocab baru beserta idioms juga gitu. Jadi gak hanya sekedar menonton tapi juga menganalisis. Oke, selanjutnya hari Selasa saya ada 4 mata kuliah. Yang pertama jam 7 sampai 8.40, Kewirausahaan Kurikulum 2020, 2 SKS, Media, Classroom, dan Gmeet. RPS-nya seperti ini. Lalu tugasnya juga assessment system seperti ini. Nah, untuk UTS-nya kita membuat dream book yang berisikan kurang lebih 20 slide. Itu isinya tentang impian kita di masa depan tuh pengen jadi apa, terus dideskripsikan. Harus banyak ilustrasinya gitu. BMC model bisnis model Canvas itu kayak proposal business plan gitu. Terus untuk UASnya itu bikin business plan dimana itu harus disertai kayak ilustrasi gitu. Saya akan taruh PDF saya di description, link PDF saya di description box. Nah, kewirausahaan ini cuma tentang entrepreneurship dan kewirausahaan aja, selling skill seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, jam 10.40 sampai 12.20, mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kurikulum 2019, 2 SKS, medianya WhatsApp Group, dan Zoom. RPS-nya saya rangkum menjadi seperti ini. Tugasnya juga seperti ini. Oke, ini hanya tentang kebudayaan, peradaban, tradisi, kebiasaan, dan nilai norma di Jawa Timur. Assessment sistemnya seperti ini. Nah, untuk UTS itu membuat poster, vlog atau film pendek tentang promosi budaya. Lalu untuk UASnya kita wajib membuat vlog atau film pendek
tentang situs budaya atau kebudayaan di mana kita diharuskan langsung datang ke situsnya itu. Kayak misalnya penelitian tentang candi, ya kita harus datang ke candinya, atau kebudayaan, kita harus datang ke tempat di mana kebudayaan itu berlangsung, seperti itu. Nah, ini mata kuliah umum ya, kewirausahaan, manusia dan kebudayaan Indonesia, itu mata kuliah umum di mana tidak ada praktikum. Oke, mata kuliah yang ketiga jam 12.40 sampai 14.20, Etika Profesi Pendidik Kurikulum 2019, 2 SKS, medianya WhatsApp, Zoom, dan Classroom. RPS-nya sudah saya rangkum jadi seperti ini. Lalu untuk tugasnya juga seperti ini ya, kurang lebih. Assessment system. Oke. Nah, untuk UTS-nya ini cukup mudah, yaitu menjawab soal dengan diskusi kelompok. Jadi beda dosen, beda cara mengajar, beda tugas juga gitu. Untuk UAS-nya membuat video berdurasi pendek tentang pentingnya etika profesi pendidik di era 4.0. Nah, contoh videonya sudah saya taruh linknya di description box. Oke, selanjutnya jam 14.30 sampai 16.10, mata kuliah Bahasa Indonesia Kurikulum 2020, 2 SKS melalui media WhatsApp Group, Zoom, dan Classroom. RPS-nya seperti ini. Nah, untuk tugasnya juga kurang lebih seperti ini dalam satu semester itu tadi. Jadi, ketika dosen tiba-tiba ngasih pertanyaan nih, ngasih kuis mendadak, suruh menulis. Jadi kita tuh juga harus siap sedia alat tulis di depan laptop seperti itu untuk jaga-jaga aja. Karena biasanya setelah kita mengerjakan kuis itu langsung disuruh ngefoto dan dikirim di grup. Kalau telat ya ada konsekuensinya sendiri ya. Assessment sistemnya seperti ini. Terus UTS-nya menjawab soal dan menelaah penggunaan diksi, ejaan maupun kalimat tidak efektif dalam suatu paragraf. Jadi ini soalnya tertulis, bentuk tertulis gitu. Terus untuk UAS-nya yaitu membuat artikel ilmiah dengan kelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Jadi setelah presentasi udah semua nih, pembahasan udah selesai, kita lanjut ke membuat artikel. Sebelum untuk penilaian UAS, dosen itu memberikan hari-hari untuk kita bisa berkonsultasi mengenai artikel kita udah bener atau enggak, atau masih ada kurangnya, ada salahnya, kita bisa perbaiki sebelum dikumpulkan di hari H waktu UAS. Oke, selanjutnya hari Rabu saya ada 2 mata kuliah. Yang pertama jam 7 sampai 8.40, Fundamental Spoken English Kurikulum 2020, 2 SKS, medianya Zoom dan Classroom. TPS-nya dan tugas saya rangkum seperti ini. Jadi di sini tidak ada modul, kita hanya fokus speaking aja, dan tugas-tugasnya juga mostly tentang speaking, tentang bicara. Lebih tepatnya ngomong bahasa Inggris dengan lancar dan tidak terbata-bata itu. Untuk ngelancarin aja itu. Nah, saya juga ada contohnya. Ini kan dialog fitness itu saya pernah upload di YouTube juga. Lalu membuat video tentang greenhouse effect itu juga saya ada di YouTube. Saya akan taruh semuanya di description box. Untuk assessment sistemnya seperti ini. UTS-nya conversation about misunderstanding, 4 kelompok gitu. Jadi ya kayak speaking gitu tentang kesalahpahaman, di Zoom, di record gitu. Terus UAS-nya membuat video recall talking about environmental issues seperti yang ada dalam YouTube saya ya. Akan saya taruh di description saja. Lalu yang kedua jam 14.30 sampai 16.10,
Psikologi Pendidikan, Kurikulum 2019, 2 SKS, Media Zoom dan Classroom. RPS-nya saya taruh di sini. Untuk tugasnya juga kurang lebih seperti ini. Ya, lumayan mudah ya. Jadi kadang ada dosen yang memberikan tugas yang benar-benar sulit dan banyak. Ada juga dosen yang benar-benar murah hati, memberikan ilmu dengan ketulusan hati sehingga tidak ada tugas yang sangat-sangat berat. Untuk asesmen sistemnya seperti ini. Nah, untuk UTS itu tentang refleksi teori belajar aja. Jadi kayak menulis esai gitu aja. Terus untuk UASnya juga seperti ini dong tugasnya. Alhamdulillah. Oke, hari Kamis ini saya ada 2 mata kuliah. Yang pertama jam 8.50 sampai 10.30, Kewarganegaraan Kurikulum 2020, 2 SKS, medianya Zoom dan Classroom. RWS-nya seperti ini dan tugasnya juga kurang lebih seperti itu. Terus asesmen sistemnya juga. Nah, UTS-nya ini berupa kumpulan soal esai gitu. Esai, ya. UTS UAS itu berupa esai, soal dan jawaban. Tapi satu soal itu jawabannya bisa 1 lembar. Seperti itu kalau menyangkut kewarganegaraan. Lalu yang kedua, jam 12.40 sampai 14.20, ada English Paragraph Writing Kurikulum 2020, 2 SKS, medianya Jimmy dan Classroom. Untuk RPS-nya seperti ini. Tugasnya juga seperti ini. Kalian lihat. Oke. Lalu untuk asesmen sistemnya seperti ini. UTS dan UAS. UTS-nya itu mengumpulkan final draft, descriptive text beserta editing dan revising gitu. Jadi sebelum kita menulis paragraf biasanya tuh kita harus ada kayak nulis di tabel-tabel gitu tentang brainstorming, terus kita nulis temanya dulu, idenya dulu, kalimat pendukungnya dulu, supporting sentence-nya, major dan minornya itu, yang kemudian akan dijadikan satu jadi final draft gitu. Jadi nggak, di mata kuliah ini nggak boleh langsung nulis draftnya, nulis paragrafnya itu, tapi harus di telaah satu-satu. Yang pertama brainstorming, terus ada idenya, ada supporting sentence, topiknya apa, strukturnya gimana gitu. Lalu untuk UASnya mengumpulkan final draft dari compare and contrast. Oke, yang terakhir nih, hari Jumat jam 12.40 sampai 14.20, Basic English Grammar Kurikulum 2020. Di sini hanya ada 1 mata kuliah aja. 2 SKS, medianya Jimmy dan Classroom. RPS-nya kalian bisa lihat di sini. Oke. Lalu untuk tugasnya juga kalian bisa lihat di sini. Pretest, kuis, UTS, UAS itu semua ada di JForm. Assessment sistemnya kalian bisa lihat seperti ini. Oke, sudah selesai mata kuliah yang saya pelajari di semester 2 ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu materi mata kuliah yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you!